Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya. Ayo diramaikan lagi untuk kajian hari ini supaya banyak yang mendapatkan manfaat dari kajian ini. Sambil menunggu Kang Janu, mungkin kita ramaikan lagi di grup. Ayo, Kak Imamia. Ayo. Ya, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad ala Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di kajian pada subuh. Insya Allah kita hari ini akan membahas mengenai peristiwa bersejarah di bulan Ramadan. Maka dari itu, sahabat Lentera boleh kita join lagi. Kita akan mulai sebentar lagi. Kang Janu sudah ada di tengah-tengah kita. Maka dari itu, Kang Janu, mangga waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'al intifa wal ifadata wal istifadata wa tadzakkura wa tadhkira wal hatta ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtiqa'an wajhillah wa iradahu wa qurbi wa thawabi. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadi wa ilaihi yurja'ul amr. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah lana fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa ibdal mursalin wa ilham ala malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, di hari Senin ini tanggal berapa sekarang ya? 10 ya? 10 Ya, 10 April ya, 10 April dan bertepatan 19 Ramadan ya, hampir masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah kajian subuh ini kita bisa bertemu lagi ya sama Kang Ijal, dan ada yang sudah gabung juga ya. Namanya saya nggak tahu nih, ABCDFG. Sama Ayu Mitya ya, selamat bergabung. Yang sudah bergabung di kajian subuh ini, alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan kita semesta alam yang sudah memberikan kita kesempatan untuk seperti biasa ya di pagi hari ini. Yang pertama kita meniatkan thalabul ilm, dan sudah saya ulang lah ya waktu kemarin ya, dari hari Senin, Selasa, Rebo. Kalau minggu kemarin, kalau minggu sekarang mungkin Senin sama Rebo doang. Niat kita untuk setiap hari mencari ilmu ya, karena di bulan Ramadan ini salah satu peristiwa bersejarah yang ada di bulan Ramadan itu apa? Turunnya Al-Quran. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas ya. Di bulan Ramadan ini turunnya ayat Al-Quran. Sebagai apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi nas. Hudal linnas sebagai petunjuk untuk manusia ya. Dan ayat yang turun pertama kali pada bulan Ramadan ya, itu apa? Surat Al-Alaq ya. Bunyinya yaqra, bacalah. Maksudnya baca itu apa yang dibaca? Ini sekedar ngulang lagi ya, karena kemarin kan udah dibahas. Apa yang dibaca itu?
Ya Rasul kalau ditanya Iqra nggak tahu apa yang harus dibaca ya. Mana Nabi Qori, saya nggak bisa baca. Emang bener Nabi Muhammad ini apa? Ummiyan. Ummiyan itu apa artinya? Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ya nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Untuk manusia biasa seperti kita, yang namanya ummi atau nggak bisa baca tulis itu jadi sebuah kecacatan ya untuk manusia biasa, untuk seperti kita. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia basyariahnya, tapi bukan manusia biasa. Kenapa bukan manusia biasa? Karena punya wahyu dan punya kekhususan. Seperti apa kekhususan Rasul? Dari lahir, dalam peristiwa kelahiran Nabi itu, ketika dilahirkan itu setelah keluarnya Nabi Muhammad, keluar cahaya di dalam tubuh Nabi Muhammad menerangi dari maghrib wasyuruk al maghrib ya, dari timur sampai barat itu, sampai istana-istana Romawi, Rum sama Kisro ya yang di Irak itu kelihatan ya. Zaman 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 dulu mana ada ya lampu ya, sekarang aja yang kelihatan neon. Karena zaman dulu nggak ada lampu-lampu yang bisa nerangin seterang itu gitu ya. Itu makanya itu suatu kemuliaan, kekhususan manusia Rasulullah SAW ya, tapi bukan manusia biasa. Ini harus dijadikan patokan untuk kita bahwa Nabi Muhammad itu sudah mulia sejak lahir, bukan pas diutus doang. Ini suatu kesalahan kita ya, sebagian orang umat muslim cuman menyandarkan bahwa Nabi itu mulia waktu diutus, bukan ya. Sewaktu sebelum diutus pun atau sewaktu sebelum lahir pun ibu bapaknya pun udah mulia gitu ya, karena tidak ada seorang nabi dilahirkan dari rahim atau sulbi orang yang munafik atau kafir. Ada pertanyaan, kalau Nabi Ibrahim itu siapa gitu ya? Nabi Ibrahim itu kan bapaknya tukang patung. Wah, ada riwayat juga yang bilang kalau bapaknya Nabi Ibrahim itu bukan ya, bukan siapa tuh ya, Azar ya namanya ya, Azar, tapi bisa jadi pamannya. Dan itu suatu kemustahilan bahwa seorang nabi dilahirkan dari sulbi orang munafik atau kafir ya, nggak ada ceritanya. Semuanya nabi-nabi itu dilahirkan dalam sulbi yang terhormat, tidak bukan dari hasil yang aneh-aneh ya, seperti Nabi Isa yang dituduh ibundanya Sayyidatu Maryam zina ya, padahal Sayyidatu Maryam itu seorang yang suci dan dikasih cobaan bahwa dia punya anak dari hasil Allah memberikan karunia ya. Itu maha kuasa Allah, bukan kita yang mengatur, ya Allah yang masih kuasa. Begitu pula Nabi Muhammad semenjak sebelum lahir sudah dikasih basyariah, sudah dikasih kabar bahwa sebentar lagi engkau akan mengandung seorang manusia yang paling mulia sealam alam dunia akhirat ya, gitu ibaratnya ya. Karena Nabi Muhammad ini dalam satu riwayat hadis ditanya, sahabat tuh nanya, ya Rasulullah, siapa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad sendiri yang menjawab ya, innahu khalaqal asya qabdal asya nuran nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Itu Rasul yang bilang sendiri ya. Itu hadisnya bisa dilihat ya, ada di riwayat-riwayat bahwa sebelum menciptakan alam semesta, Allah itu menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah bahwa para ulama dalam sejarah hadis dan Quran menyepakati bahwa sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan dulu nur Nabi Muhammad. Termasuk alam semesta ini nur Nabi Muhammad. Semua alam di sini nur Nabi Muhammad. Kita kecipratan nur Nabi Muhammad ya. Dan semuanya kita diciptakan dan alam semesta ini dapat kecipratan dari nur Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu tapi Allah kenapa memutuskan yang paling terakhir? Ya, ibaratnya kalau misalkan seorang tokoh utama itu nggak disimpan di awal ya. Nabi pertama Nabi Adam diutus di bumi ya. Itu udah suratan takdirnya ya, bukan harus di surga tapi harus di dunia, karena Allah yang
mewahyukan wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah nggak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah ya, karena sebelum ada manusia ada makhluk terlebih dahulu apa, bangsa bangsa jin ya, bangsa jin yang dulu dipimpin mungkin ya oleh bukan nabi, oleh iblis ya. Sebelum di iblis itu beribadah getol ya, jadi bukan bukan jadi tumpuan atau jadi rujukan kalau orang yang banyak ibadah itu dia pasti orang yang pasti diridoin Allah atau masuk surga, belum tentu ya, tergantung ya penghujungnya, eh, khotimnya atau penutupnya dia itu kayak gimana gitu ya. Sekelas iblis aja yang semua tanah di dunia ini pernah disujudin, karena satu aja pembangkangan nggak disuruh Allah sujud doang, bukan karena Nabi Adamnya ya, tapi karena disuruh sama Allah ya, Allah yang menyuruh. Kok nggak mau nurut gitu ibaratnya ya. Itu iblis. Tapi kalau kita sampai nggak sholat ya, kita disuruh sholat sama Allah, lebih parah lagi dari iblis ya. Iblis itu ibadah luar biasa, tapi cuman nggak mau dengar masalah sujud doang. Tapi kalau manusia sampai nggak sujud sama Allah karena Allah udah nyuruh untuk nyembah Allah, itu lebih parah lagi dari iblis ya. Makanya dari itu ini kita jadi pengevaluasian bahwa kita ini di dunia ini beribadah. Balik lagi ke jauh ya, jadi masalah ke Nabi Adam. Balik lagi ke Nur Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini dari lahir sudah mulia ya. Dan seperti apa kemuliaan Nabi Muhammad? Salah satunya waktu kecil sudah disunat, dan apalagi matanya sudah ada celaknya ya. Kalau orang dewasa mungkin kalau mau disipat mata itu suatu ibaratnya haibah atau kewibawaan ya. Mata dicelak itu kalau untuk orang Arab itu diitamin di sini ya. Kadang kita kalau di pesantren tuh ada dicelak tuh yang di sininya diitamin. Mungkin kalau lihat apa pemain band rock and roll gitu ya, kalau yang pernah lihat itu mata di sininya kan diitemin ya, di bawahnya itu sunnah ya, sunnah Nabi bahwa mata itu boleh dicelak ya, karena Nabi pun matanya dicelak ya, dicelak atau dikasih apa namanya itu, pokoknya untuk faedahnya itu menjaga supaya anggota penglihatan kita bagus ya, jelas, dan apa, menjauhi penyakit-penyakit mata. Terus Nabi Muhammad apa? Sewaktu kecil Nabi Muhammad sudah disunat, sejak sejak lahir. Terus banyak ya khususiat Nabi Muhammad. Ada lagi yang mengatakan Nabi Muhammad itu eh, 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 ibaratnya eh, 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 apa Tes, Kang Janu, apakah putus-putus? Atau saya nih yang putus? Halo Kak Ayumitia. Iya, terputus juga. ketika Nabi Oh, siap. jalan waktu Kang, kecil Afwan, putus-putus. itu ada yang namanya awan memayungi Nabi ya. Kenapa
awan memayungi Nabi? Ini saya kemarin baru dapat nih jawabannya kenapa awan memayungi Nabi. Karena Nabi itu ya tadi ya nur, sumbernya cahaya. Kalau misalkan nur ini bukan melebih-lebihkan ya, karena apa? Putus-putus Kang, apa? Ya, tadi itu sedang menjelaskan kekhususan Nabi Muhammad SAW. Siap. Halo Kang Janu. Nah, Halo, udah nggak putus-putus halo. lagi? Sudah mendingan Kang Janu. Oh Mendingan. siap. Berarti tadi karena jaringannya saya ganti, jadi putus-putus. Sekarang nggak balik lagi ke WiFi. Udah ya, lanjut lagi ya. Tadi sampai mana tadi? Apa? Ayumitia sampai ke khususan mana? Tadi yang Kekhususan Nabi ya tadi itu ya. tentang apa? Terakhir? Kalau yang jelas tuh yang ini, yang apa? Yang terakhir tuh bahwa Nabi itu tidak lahir. Sejak lahir. Sejak lahir? Apa? Tadi terakhir? Yang nggak keputusnya dari mana? Disunat. Oh iya, disunat ya betul. Nabi, saya ulang lagi ya, biar nggak ini ya. Nabi Muhammad SAW itu dari lahir sudah disunat ya. Terus para nabi pun memberikan kan nabi-nabi yang terdahulu itu udah meninggal ya. Tapi kenapa Sayyidah Aminah itu ibunda Nabi Muhammad dikasih keberkahan bisa memimpikan semua para ibu-ibunda Nabi atau orang-orang soleh dulu ya, seperti Sayyidah Maryam ya, Sayyidatuna Hasiyah. Oh Kak, engkau nanti bakal jadi ibunya seorang nabi akhir zaman. Nah, itu ya banyak, nanti bisa dilihat lah di kitab-kitab sejarah Anbiya, ada di, saya lupa kitabnya apa ya, tapi ada ya, nanti sama saya dicari, ada dalam kitab, salah satu kitab, bahwa Bidayatun Nihayah kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tuh biar Bidayatun Nihayah, nanti coba dicari aja. Itu kekhususan Nabi Muhammad. Terus apalagi Nabi Muhammad itu waktu kecil, sewaktu kecil Nabi Muhammad itu kalau misalkan jalan ya, jalan di siang hari itu ada awan yang memayungi, itu udah biasa ya, kita ya udah sering dengar ya. Ada awan yang memayungi. Kenapa sampai awan memayungi? Karena Nabi Muhammad ini, salah satu ulama menjelaskan, banyak ya ulama yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad ini ya tadi karena diciptakan dari cahaya. Kalau misalkan matahari melihat Nabi Muhammad, itu matahari yang kalah sama cahaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya, ini bukan suatu manusia orang biasa ya. Jangan sampai dipikirin Nabi Muhammad tuh biasa aja sama kayak kita ya, nggak suka dipuji atau apa. Iya betul, manusia basyariah, tapi kata para ulama sepakat basyarun lakal basyar, manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Terus yang terakhir apa? Nabi Muhammad itu waktu kecil dibelah dadanya ya, waktu kecil dibelah dadanya, sudah dewasa mau menerima wahyu dibelah juga dadanya. Ini kita jadi pertanyaan, kalau yang namanya dicuci atau dibelah dadanya itu berarti apa? Ada yang kotor, benar nggak? Setuju nggak? Kalau ada orang yang dicuci berarti ada yang kotor. Jadi saya pertanyaannya satu, Nabi Muhammad kotor atau suci dadanya? Saya mau nanya nih sama teman-teman. Hmm?
Nah, ada Mas Sutrisno nih yang suka hadir nih. Nabi Muhammad dadanya kotor atau suci? Saya mau nanya nih sama yang udah hadir dari pertama tadi, Ayu Mitya. Kalau yang namanya dicuci kotor atau bersih? Belum tentu kotor. Belum tentu kotor. Belum tentu kotor. Oke. Tapi pantangan logika orang manusia biasa seperti kita, yang namanya mencuci berarti ada yang kotor nggak? Ada yang kotor nggak? Pasti ya, pasti ada yang kotor. Itu logika manusia kita biasa. Tapi Nabi Muhammad SAW ya, ada sesuatu yang harus dikeluarkan. Apa yang namanya dikeluarkan itu? Hadzus syaiton ya. Nabi Muhammad ini innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak ya. Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Terus yang lainnya inna arsalnaka rahmatan lil alamin, bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk rahmat semesta alam. Saya mau nanya, semua semua selain Allah itu disebut alam. Saya mau nanya sekarang, bulan alam bukan? Semua selain Allah itu alam. Bulan alam bukan? Ayo Mitya atau siapa yang mau jawab? Bulan alam bukan? Iya. Ya. Sekarang bintang alam bukan? Bintang alam bukan? Iya. Kullu masyiwallah. Nah, ya. Kullu masyiwallah alam ya. Segala sesuatu yang selain Allah berarti alam. Sekarang saya mau tanya, setan alam bukan? Iblis setan alam bukan? Alam. Alam, betul ya. Nah, berarti bertentangan dong sama ayat tadi. Inna inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW itu menjadi rahmat semesta alam. Kalau setan kena rahmat Nabi, nanti nggak ada dong yang masuk neraka karena udah janji Allah. Kalau setan itu udah dikutuk, dilaknat, masuk neraka jahanam ya. Berarti nggak ini dong, nggak sesuai yang difirmankan Allah. Maka dari itu Nabi Muhammad, di setiap manusia ada hadus syaiton ya, karena ada awahan nafsu dan haknya setan untuk mengganggu diri manusia. Itu udah janjinya setannya sama semua manusia. Tapi dari di diri Nabi Muhammad dikeluarkan hak setannya ya, dan yang namanya dicucinya Nabi Muhammad dadanya itu apa? Ditambah ilmu, ditambah pemahaman, terus kearifan. Di atas ilmu ditambah lagi. Nah itu kayak gimana tuh ya? Gak paham ya saya ya. Saya pun waktu dijelasin sama guru itu saya juga agak bingung ya. Tapi kayak gitu ya. Di atas ilmu ada ilmu, di atas kesucian ada kesucian, di atas hikmah ada hikmah. Nah itu Nabi Muhammad ketika dibelah dadanya, itulah yang dikasih oleh Allah ya, dicuci dengan air zam-zam ya. Itu Masya Allah kemuliaan kekhususan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu salah satunya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan kenapa kata napanya, nanti tinggal tanyain ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke Hanca atau bahasa Sundanya Hanca ya, atau bab kemarin tentang perang Badar. Kemarin saya udah menjelaskan tentang kisah sahabat Mikdad dan siapa kemarin yang hadir, masih ingat gak? Yang kemarin hadir siapa? Bang Ijam mas sering ya. Yang lain ada yang hadir nggak kemarin? Mikdad dan Sa'ad ya, Sa'ad bin Mu'ad. Mikdad dan Sa'ad bin Mu'ad ini perwakilan dari sahabat Ansor ya, untuk perwakilan kalau misalkan Nabi sedang perang ya, beliau ini yang jadi delegasinya gitu, ibaratnya orang terhormat tuh ya, delegasi orang Ansor. Kalau dari sahabat Muhajirin, delegasinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, karena yang pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini orang cerdas, meskipun masih muda tapi cerdas ya, dan paham atau ngomongnya itu atau bahasa istilahnya itu kalau dialog paham orang ya, dan mudah dimengerti. Itu ini ya salah satu kisah kemarin yang udah dibahas bahwa Sayyidina Mikdad dan apa tadi
salah satu sahabat dari Ansor itu ketika sebelum perang Badar itu menekankan bahwa kalau misalkan engkau bawa kita ke suatu bukit yang sangat jauh gitu ya, dan kita siap gitu, ibaratnya kita siap. Karena apa di sini? Maksudnya apa? Ini perang Badar, umatnya lagi puasa gitu ya, lagi capek. Ibarat mah ini disuruh perang lagi, wah pusing banget gitu ya. Tapi apa? Karena perintah Allah, yang dulu pertamanya Nabi Muhammad nahan-nahan gak mau perang, tapi Nabi Muhammad apa? Karena Allah udah memerintahkan untuk kita lawan ya. Kalau misalkan udah keterlaluan ya lawan ya. Maka pecahlah suatu peristiwa besar yang dikenang oleh sejarah, yaitu perang Badar ya, perang Badar Kubro. Karena sebelumnya ada pernah perang Badar dulu sebelumnya ya, perang Badar kecil gitu. Nah sekarang perang Badar Kubro ya. Kalau yang kemarin udah ikut perang Badar ini, kurang lebih kekuatan umat musyrik itu, musyrikin kafir itu ada 1.000, kalau umat muslim itu 300-an, dan itu juga nggak seimbang ya. Kalau orang musyrikin itu yang ahli-ahli ya, yang ahli-ahli perang, kalau umat muslimin itu orang-orang yang baru masuk Islam, sama kayak misalkan pembantu, orang lemah, yang para budak gitu ya. Tapi alhamdulillah dikasih kemenangan ya. Peristiwanya ini kurang lebih di tanggal 17 Ramadan atau tahun kedua Hijriah ya. Karena di tahun kedua Hijriah ini puasa Ramadan baru diturunkan syariatnya ya, pada bulan Syabannya. Nah, kalau Masehinya mungkin 13 Maret 624. Udah kelewat Maret ya. Ya, oke. Juga ada perbedaan pendapat juga antara para ulama tanggal terjadinya perang Badar juga ya. Nah, ini mah khilaf aja ya. Jadi jangan sampai kita pusingin tanggal perang Badar itu tanggal berapa ya. Intinya mah walhasil perang Badar bulan Ramadan aja lah ya. Karena waktu Badar yaumatis asyar min syahri Ramadan. Ada yang bilang kalau barang Badar itu ada di hari ke-19 bulan Ramadan, hari ini. Nah, ada yang bilang ya. Siapa yang bilang? Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari, atau yang biasa kita sebut Imam Tabari ya, di dalam Tarikh At-Tabari, Tarikh Al-Ummam wal Muluk, juz 2 halaman 19. Itu ada kalau beliau mengatakan bahwa perang Badar itu di tanggal 19 Ramadan ya. Dalam riwayat lain juga, anna waqta Badar kanat yauma Jumu'ah sobihah sab'a asyarah min asyahri Ramadan. Perang Badar juga terjadi di hari Jumat pagi. Nah, itu ya. Ini tentang khilaf perbedaan terjadinya perang Badar ya. Itu di hari apa? Hari Jumat pagi ya, hari ke-17 ya, sudah ya, kemarin hari 17 Ramadan. Itu kata siapa? Imam Abu Umar Yusuf Al-Qurtubi, atau biasa kita sebut Imam Qurtubi ya, atau Imam Kordoba, karena yang Andalusia nih imamnya ya. Ya. Terus selanjutnya, nah ini kita harus tahu dulu ya, kenapa perang Badar ini dimulai. Ini kita lihat-lihat dari pendapat-pendapat yang udah pernah dituliskan ya, karena di sini udah membahas tentang di Lentera Ilmu ini juga udah membahas tentang kitab Rohikul Maktum ya, Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nanti bisa cek-cek juga yang lainnya kayak Nurul Yakin, sejarah tarikh Sayyid Al-Mursalin ya, ada tuh di kitab situ juga. Banyak ya kalau misalkan ngomongin Sirah Nabawiyah. Tapi saya menjelaskan yang di luar itu ya, supaya kita lebih luas lagi pemahamannya. Nah, perang Badar ini sebenarnya merupakan penyergapan pada kabilah pimpinan Abu Sufyan ya, yang pulang dari ekspedisi dagang dari Suriah ya. Jadi ketika Abu Sufyan, salah satu sahabat Nabi, sebelumnya dia kafir ya, karena salah satu pembesar orang musyrikin, itu lagi balik dari dagang ya, ekspedisi dagang dari Suriah, atau yang kita biasa sebutnya Syam, negeri Syam ya. Di ila fi Quraisyin ila fi brihlata sitai wasoib. Itu salah satu negeri Syam, itu negeri yang dingin kalau lagi panas ya. Itu aja orang Arab mah. Kalau lagi panas ke tempat dingin, kalau lagi dingin ke tempat panas gitu ya. Tempat dagangnya. Itu intinya dari pertamanya itu menyergap kabilah pimpinan Abu Sufyan. Terus penyergapan ini
penting karena menjadi simbol politis dari pengaruh Islam di tanah Arab. Ya, ini jadi satu ciri bahwa penyebaran Islam itu identik dengan dagang. Ya. Maka dari itu nggak heran kita kalau misalkan masuknya Islam ini, saya salah satu pemerhati sejarah kontemporer ya, makanya ditulis saya sebagai pemerhati atau sejarawan Islam kontemporer karena saya menilik bahwa masuknya Islam di Indonesia ini sudah saya disepakati oleh para ulama meskipun banyak pendapat gitu ya, ada yang ngomong dari Gujarat, ada yang ngomong dari mana ya, dari Cina, dari mana, ada yang ngomong dari mana, Mekah, ada yang ngomong dari Yaman. Intinya walhasil itu dari kafilah dagang ya, penyebaran Islam di Indonesia ya, Nusantara kalau dulu namanya ya, Nusa Antara atau Jawi dulu, kalau orang Mekah nyebut Indonesia ini Jawi ya, itu dalam dagang ya. Nah, dalam bukunya Karen Armstrong ya, Muhammad Prophet for Our Time 2006 menulis bahwa Abu Sufyan ini kemudian mendengar kabar kalau kaum muslim itu bermaksud menyerang kabilahnya ya. Karena itu Abu Sufyan mengambil rute berbeda. Nah, jadi muter tuh ya kabilah Abu Sufyan itu sebelum perang Badar itu ya. Nah, bertolak menjauhi jalur pantai Laut Merah ya, dan mengirim utusan untuk berangkat duluan ke Mekah demi meminta bantuan. Nah, dari situ ya pecah ya, mendengar bahwa umat Islam akan menyerang kabilah Abu Sufyan, kaum Quraisy ini maka menjadi berang ya. Jadi wah ini mau nyari gara-gara lagi katanya kayak gitu ya. Nah, terus apa? Ini nodain kehormatan orang Quraisy ini, lagi dagang mau nyari untung, kalah apa di diserang gitu ya, sangga kabina-bina gitu ibarat. Nah, maka itu kabilah-kabilah Mekah masih bala tentara jumlahnya 1.000 orang ya, guna menghadapi pasukan Islam yang jumlahnya lebih sedikit ya. Dari diantaranya itu pasukan Quraisy itu ada kerabat Nabi ya, kabilah Bani Hashim. Dulu ada paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib sama Hakim ya, sepupu ibunda Nabi kita yang meninggal di bulan Ramadan juga, Sayyidina Khadijah. Itu sebelum masuk Islam mungkin ya. Terus pertempuran besar perang Badar pun di luar perkiraan umat Islam juga ya di situ ya, karena ya tadi itu ya kondisinya lagi saum, terus umat Islam pun enggak karena siap gitu ya, tapi karena ya disergap juga ya 1.000 orang nih, tentara banyak, gimana lagi ya, dadakan gitu ibaratnya ya, mau nggak mau harus perang gitu ya. Kalau misalkan kita diror atau mundur dari perang itu dosa gede ya, itu salah satu dosa gede kalau lagi perang. Misal nih kita lagi perang nih hari ini ya, ma'syarul muslimin, diwajibkan untuk kamu untuk berjihad. Jangan sampai kalau misalkan ada yang siap maju di medan perang dan jangan pernah balik ya. Kalau misalkan balik gede ya dosanya. Nah, itu nanti kalau misalkan nanti perang akhir zaman ya. Mudah-mudahan kita mah apa termasuk golongan yang selamat ya waktu di sana ya. Jadi kita mah nggak usah mikirin itunya, kita mah persiapin aja amal ibadah kita buat cucu-cucu kita supaya kita beriman ya semuanya ke keluarga kita. Terus pertempuran besar dalam perang Badar pun disiapkan ya. Pasukan Islam itu nggak banyak, hanya 313 orang ya, dengan strategi. Tapi karena misalkan wah ini kalau kita kalah bahaya nih ya, sampai kemarin juga Nabi Muhammad berdoa ya, ya Allah kalau misalkan ini kaum muslimin kalah ya gimana lagi gitu ya, ini nggak bakal ada orang yang menyembahmu. Salah satu orang dari sini kan di Lentera Ilmu ya nanya kemarin ya, ini kayak doanya ngancem. Oh enggak, Allahumma, pertamanya juga Allahumma. Allahumma itu lafaz doa tawadu ya, merendahkan diri di hadapan Allah ya. Jadi meminta sama Allah, ya Allah saya ini eh, mau berikhtiar usaha nih. Kalau misalkan umat muslimin sekarang nih yang perang nih nggak ada tersisa di perang habis, nggak ada lagi orang yang bisa memperjuangkan agamamu, gitulah kurang lebih ya. Nah, singkat cerita, setelah perang Badar berkecamuk ya dengan strategi-strategi Nabi Muhammad yang rapi, salah satunya siapa aja jenderal-jenderal Islam, kalau misalkan di sini ada yang tahu nggak jenderal-jenderal umat Muslim saat perang Badar? Ada yang tahu nggak
siapa aja? Mungkin udah ada yang tahu nih, banyak di sini nih. Salah satunya siapa aja yang apa? Yang kita kenal itu paman Nabi siapa? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Itu termasuk saudara persesusuan Nabi ya, karena Sayyidina Hamzah ini satu susuan sama Nabi. Dan ada juga siapa? Sayyidina Umar bin Khattab ya, orang yang diseganin sama orang Quraisy ya. Ini pas masuk Islamnya juga orang Quraisy jadi takut gitu ya, ini Sayyidina Umar kok jadi orang muslim pertamanya ngebela kita gitu ya. Alhamdulillah jadi pertambahan kekuatan. Nah itu ya, dalam pertempuran ya, setengah hari 50 pemimpin suku Quraisy tewas ya, termasuk Abu Jahal. Nah ini ada salah satu kisah kesombongannya Abu Jahal ya, sewaktu mau dieksekusi ya, siapa yang membunuh Abu Jahal ini seorang orang yang kecil, Sayyidina Muaz bin Jabal ya kalau nggak salah ya, seorang yang kecil, nggak nyampe berapa hasta gitu ya, semeter juga enggak ya, cebol lah intinya mah ya kalau ibarat kayak sekarang mah ya. Tapi bunuh Abu Jahal ya. Sebelum meninggal Abu Jahal bilang apa? Engkau siapa? Pembala kambing. Sayyidina Muaz bin Jabal ini pembala kambing ya di waktu dulu ya, sama jadi budak pembala kambing waktu orang di suku Quraisy. Nih kalau misalkan saya mati, kalau bisa ini potongnya jangan di sini. Ini terlalu kependekan di sini nih. Nah, agak panjangan dikit. Nah, mau meninggal aja agak sombong ini, udah sombong ya apa? Abu Jahal ini luar biasa ya. Maka dari itu dieksekusilah Abu Jahal sama Sayyidina Muaz bin Jabal ya. Dieksekusi agak memanjang sedikit ya. Itu luar biasa sombongnya, mau mati aja sombong. Kalah sama Firaun. Firaun aja mau meninggal masih mengungkapkan bahwa Allah yang maha besar. Udah telat ya. Air udah masuk ke kerongkongan, ajalnya udah mau dijemput, baru ngaku taubat ya. Tapi ini luar biasa. Orang sekelas Abu Jahal ya, luar biasa. Tiap hari sama Rasul, tiap ada apa namanya firman Allah turun dia tahu, tapi dia nggak mau beriman. Mau meninggalnya aja sombong ya, luar biasa. Maka dari itu kita nggak ada jaminan ya, tahu Quran, tahu hadis, dekat ulama, suka ngaji, tapi meninggalnya nggak tahu kita ya. Jangan pernah kita menganggap diri kita selamat dari namanya kematian, karena kita belum final, kita belum dicabut nyawanya, belum sakaratul maut ya, karena non raja terakhirnya apa, raja terakhirnya apa maksudnya teh, waktu dijemput nyawa kita itu, setan itu benar-benar ganggu kita itu luar biasa ya, bahwa sebagian di dalam riwayat atau hadis atau ulama menjelaskan bahwa sebelum kita dicabut nyawa itu kita dalam posisi haus luar biasa. Nah itu setan ngasih minuman. Nih minum nih katanya. Nih biar lupa kita sama syahadat ya. Kalau misalkan orang yang ketika sekarat itu ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah ya. Itu udah garansi sama Allah. Tapi Allah setan ngeganggu ya. Setan ngeganggu. Gimana caranya kita nggak bisa syahadat ya. Nah itulah. Maka dari itu ya kita mudah-mudahan sebelum meninggal bisa mengucapkan syahadat. Kita camat semua ya, bukan ngedoain mati buru-buru, tapi mudah-mudahan sebelum kita meninggal bisa mengucapkan kalimat syahadat ya. Nah itu tadi peristiwa kesombongan, kepongahan, keangkuhan siapa tadi? Abu Jahal ya. Terus dilanjut lagi di akhir perang Badar ya. Oh ya, sisi korban kaum umat muslim pun waktu perang Badar ini nggak banyak, nggak sedikit juga yang meninggal ya. Ada 14 orang kaum muslim dan jadi syuhada ya. Dan sudah jadi
janji Allah, garansinya bahwa siapa orang yang meninggal di saat di perang ya, apalagi di perang Badar, itu pasti masuk surga ya, pasti ya, pasti. Dan bukan masuk surga lagi. Orang Badar ini, sahabat-sahabat ashab Badar ini bisa memberikan syafaat ya. Kata siapa? Nabi doang yang ngasih syafaat. Kan kata Allah apa? Nabi menjelaskan bahwa orang-orang yang bisa memberikan syafaat itu para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para solihin ya. Itu orang-orang yang bisa ngasih syafaat ya, termasuk para ulama. Jangan sampai kita sama ulama meremehkan ya. Takut-takut kita di akhirat ketemu ulama yang kita remehkan, kita mau minta syafaat tapi nggak dikasih ya, karena kita jelek, suul adab ya, tidak beradab sama ulama yang kita suulkan ya, apa maksudnya, buruk perilaku kita sama dia. Itu ya, mudah-mudahan kita jangan dijadikan orang yang suul adab sama ulama ya, sama orang-orang soleh. Kalau orang soleh lebih lagi nggak kelihatan ya. Kalau ulama mungkin kelihatan ya, bajunya, ucapannya, dakwah misalkan, atau ilmunya itu ya. Jangan sampai kita meremehkan orang-orang alim ya. Terus di akhir perang Badar pun selain berhasil memukul mundur pasukan musyrikin yang 1.000 tentara tadi itu, karena jenderal-jenderalnya udah mati ya. Kayak tadi siapa? Abu Jahal, terus ada Utbah bin Robiah kalau nggak salah ya, bapaknya Hindun ya kalau nggak salah ya, salah satu istri Nabi juga, Utbah bin Robiah. Terus ada juga mantan tuannya Bilal bin Robah juga ya, itu juga meninggal. Dan semuanya itu para pembesar kafir Quraisy meninggal. Maka mundurlah, siapa lagi nih nggak yang megang kendali jenderal perang, nggak ada, ya udah tunggang langgang mundur ya. Dan pasukan muslim juga mengambil rampasan sebanyak 600 persenjataan lengkap ya. Alhamdulillah tuh ya, kemenangannya pun nggak sia-sia. Persenjataan punya 700 unta ada ya, ada 300 kuda serta perniagaan kafilah Abu Sufyan yang tadi dicegat ya. Alhamdulillah tuh dapat rezeki harta gonimah ya, dan itu jadi hak kaum muslim untuk biaya hidup ya Nabi dan para sahabat dan umat-umatnya ya gitu ya. Ya tapi nggak banyak ya, tentang jenderal muslim yang berjasa atau Nabi Muhammad gak banyak ambil harta ghanimah rampasannya. Itu dengan pembagian yang sangat-sangat hati-hati ya. Terus ada fakta lain juga ya yang kita harus ketahui, bahwa selama perang Badar ini berlangsung, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat juga nggak menjalankan puasa. Ya, ini yang kita nggak ketahui nih. Nabi Muhammad waktu perang Badar nggak menjalankan puasa Ramadan malah ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan pada Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, an Ibnil Musayyib annahu sa'alahu an shaumi fi safar fahadatha anna Umar bin Khattab qala ghazawna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan ghazwatain yauma badrin wal fathi wa aftarna fiha. Nah, ini jadi landasan bahwa Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya pada bulan Ramadan itu nggak sahur. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kami berperang sama Rasul itu di bulan Ramadan sebanyak 2 kali. Ya, perang apa itu aja? Perang apa itu? Perang Badar, dan yang kedua Fathu Mekah ya, pembebasan Mekah. Dan kami berbuka ya waktu itu, tidak berpuasa di kedua perang itu ya. Itu dalam hadis yang disampaikan di riwayat Imam Tirmizi ya, ada nanti dilihat di kitabnya Zadul Ma'ad karangan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya. Juga dalam riwayat Muslim juga ada ya, an Sayyidina Al-Khudri radhiyallahu anhu qala wazauna ma Rasul sallallahu alaihi wasallam li sitta asyrah madad min Ramadan faminna man shoma wa minna man aftara falam ya'ib shaim alal muftiri wala muftiru ala shaim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa kami berperang bersama Rasul itu pada tanggal 16 Ramadan. Nah, ini ngasih tahu tanggal juga ya. Di antara kami ada yang berpuasa, ada pula yang berbuka ya. Ada juga orang yang mencela orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka ya.
Yang nggak ada yang nggak puasa dicela sama orang yang puasa ya. Dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Itu dalam kitab Imam Al-Munir fi Takhrij Ahadits wa Athar Waqiyah fi Asyharil Kabair. Ya, karangan Imam Ibnu Mulakin. Nah, itu salah satu referensi-referensi bahwa perang Badar ini salah satu perang yang luar biasa ya. Ya namanya perang kita butuh stamina ya, bukan suatu olahraga. Kan kalau disebut olahraga sih olahraga ya. Ibaratnya kalau zaman sekarang lah gulat ya. Gulat itu capek banget ya, kayak tinju juga tuh capek. Ini perang gitu ya, perang coy gitu. Kita lagi mau menyelamatkan umat nih ya. Kalau misalkan habis gimana nih? Berarti seluruh badan harus fit, berarti harus buka gitu ya. Tapi tetap ke dalam keadaan perang, sholat nggak ditinggal ya. Itu aja yang menjadi patokannya. Nabi dan sahabatnya nggak puasa, tapi sholat nggak ditinggal. Maka dari itu ada salah satu syariat bahwa ada perang, sholat sambil perang. Atau disebut juga sholat syiddatul khauf ya. Sholat dalam perang berkecamuk. Dan itu ada cara-cara, tata caranya itu berbeda-beda, tapi dalam yang saya sudah pelajari, saya dari guru-guru saya ya, dan ngambil dari madhab syafi'iyah, itu ada tata caranya bahwa perang syiddatul har itu ada yang biasa aja, yang gantian, dan ada juga yang berkecamuk. Ya, berarti asal kita bisa sambil jalan kaki, sambil main pedang itu, sambil sholat itu ada, itu syiddatul har ya, syiddatul khauf. Kalau yang perang biasa itu gantian. Kalau misalkan perangnya lagi ada bikin beberapa soft ya, kayak sholat aja ya, soft pertama 2 3 4 sholat dulu, ada yang belakangnya jaga. Atau misalkan nanti kalau misalkan yang depan udah sholat, yang belakangnya sholat juga, beresin juga nanti biar salamnya bareng sama imamnya nungguin yang soft belakang. Nah kayak gitu ya, itu tata caranya. Jadi kita di sini kesimpulannya, dalam meneladani atau kita memperingati ya, memperingati itu bukan sekedar memperingati aja, harus ada ibroh ya, balik lagi yang kemarin saya udah jelaskan bahwa setiap sejarah itu lakot kana fi qasasim la ayata liulil albab ya, jadi suatu ciri tanda untuk orang yang ulul albab, orang berpikir ya, bahwa suatu kisah itu jadi pikiran buat kita, ilmu nanti ya hasilnya, bahwa perang Badar ini bukan perang sembarang perang ya, perang yang meneguhkan bahwa kemustahilan itu nggak ada ya, Allah yang berkuasa di sini ya, dan kita disuruhnya ikhtiar bukan hasil ya, itu ya, balik lagi ke sana. Luar biasa ya, dari dalam peristiwa perang Badar. Sebenarnya ini perang Badar ini banyak sekali ya yang jadi faktanya, cuman saya mencari inti-intinya saja, karena ini juga dalam satu kali pembahasan saya waktunya cuma sejam ya, apalagi kan tadi teman-teman ada yang baru gabung juga ya, baru-baru gabungnya pada nyambung juga ya, apa-apa tapi mudah-mudahan hari ini apa yang saya jelaskan itu jadi manfaat buat kita, jadi ilmu buat kita dan referensi, dan untuk menjadi kita menambah keimanan dan ketakwaan. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah ya, dan itu mudah-mudahan kita menjadi insan yang lebih bertakwa. Dari yang puasa kita kerjakan, dari sebentar lagi kita mau zakat fitrah ya, bentar lagi kita mau zakat fitrah, itu sekadar-kadar untuk bertakwa, meraih ridho Allah, mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Udah sedikit lagi saya mau jelasin bahwa di perang Badar ini kita sering ya dengar salah satu qasidah. Ini qasidah, tapi salah satu juga yang sering dilantunkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Pernah kita dengar atau seringlah seliweran di apakah itu di YouTube atau di TV, ada qasidah yang bunyinya kayak gini. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawasalna bismillah
wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah tuh. Bi ahlil badri ya Allah. Nah, kita ini salah satu qasidah yang menyambungkan kepada ahli-ahli Badar ya. Orang-orang terdahulu nggak meremehkan jasa orang Badar sampai dikasih qasidahnya. Tawasalna bi bismillah. Kami menyambungkan diri kita bi bismillah dengan bismillah wabil hadi rasulillah dan kepada sang penunjuk yaitu Rasulullah SAW wa kulli mujahidin lillah dan kepada para mujahid. Siapa mujahidnya? Bi ahlil badri ya Allah ya, dengan para ahli-ahli Badar ya. Hati-hati nih. Ini qasidah yang luar biasa ya, menjadikan kita tersambung dan bersyukur kepada orang-orang Badar bahwa kita ini alhamdulillah Islam ya, berkat perjuangan ahli Badar. Kalau Indonesia ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan para pejuang Indonesia. Kalau ahli Badar kita alhamdulillah sampai sekarang Islam masih ada sampai akhir zaman itu ya. Itu bisa dibaca ya qasidah itu ya. Jadi suatu sambungan kita kepada para ahli Badar ya, dan sebagai doa juga di situ qasidahnya itu menjadi doa ya. Doa untuk kita, bukan mendoakan orang lain ya. Nggak ada kita minta doa sama orang. Kita itu berdoa dari wasilahnya orang soleh atau para anbiya itu bisa sampai kepada Allah. Intinya mah orang dalam ya. Itu udah dijamin surga ya, kita minta doa. Berkahnya orang-orang Badar ya Allah, mudah-mudahan kami dilancarkan ibadah kami nggak seperti umat-umat atau kaum kita, saudara kita di Palestina yang sekarang lagi di ini ya, dijajah, masih dijajah ya. Mudah-mudahan kita aman ya di ahlil badri ya Allah. Nah itu ya. Jadi salah satu ibaratnya jadi ilmu buat kita. Itu bukan sembarang qasidah yang dikarang, tapi ada suatu makna di dalamnya ya. Menjadi doa bagi kita umat muslim bahwa kemerdekaan itu seolah hal yang mahal gitu ya. Merdeka itu hal yang mahal, dan mudah-mudahan dari peristiwa Badar ini kita mendapatkan ibroh, meningkatkan ketakwaan, dan bisa menjadi amal ibadah kita, meningkatkan ibadah-ibadah kita ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, segitu dulu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan 5-10 menit bolehlah ya. Kang Ijal di ini dulu, ditampung dulu. Siap, Masya Allah. Oke, sahabat Pentera, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai materi tadi. Enggak, boleh langsung saja di unmute atau di grup juga boleh. Ya, langsung boleh juga boleh, enggak. Catat, boleh ngomong langsung boleh ya. Tapi lebih enak sih lo ngomong langsung biar saya paham. Boleh. Ayumit ya, boleh ya tadi yang dari pertama. Atau yang baru datang nih banyak banget ya. Ada saudari Wiwik, ada Farah juga nih yang sering nih datang ya. Ada Mas Sutrisno juga ya hadir ya. Ada Fadilah Islamnya, ada Budin. Boleh tanya. Kalau misalkan Umi Rika sama Rijal juga boleh ya. Kalau misalkan mau nanya boleh juga. Tidak membatas seorang-seorang. Diketik boleh, langsung ngomong boleh. Ada yang nanya? Kalau nggak ada, saya cukupkan. Enggak, mungkin masih Mau nanya. ada yang mikir. Siap. Abu Jahal itu dari kata jahil. Tolong dijelaskan. Itu aja. Oh, siap. Oke. Jadi gini. Ya, Abu Jahal itu dari kata jahlun ya. Jahlun apa artinya? Bodoh ya. Jahlun. Sebenarnya namanya Amr bin Hisam. Nabi SAW itu sebelum waktu Sayyidina Hamzah masuk Islam, itu ngedoain ada 2 Umar. Satu Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Disebutnya Umar juga ya, ditulisnya Ain Mim Ro. Tapi dibacanya Amr kalau Amr bin Hisham ini. Amr bin Hisham ini siapa? Abu Jahal ya. Kenapa Abu Jahal? Karena tadi udah tahu, dia tahu benar ya,
ada wahyu dia lihat tapi dia nggak percaya, bodoh itu namanya ya. Orang bodoh udah tahu kebenaran Nabi Muhammad ini diutus, dia udah sering dengar wahyu, udah sering lihat, udah lihat mujizat Nabi, bulan udah dibelah udah ya, terus Isra Mi'raj udah, tapi tetap aja nggak mau, malah jadiin apa, penyebar fitnah. Itu namanya bodoh ya, nggak bisa paham yang namanya apa namanya kebenaran, kayak gitulah ya, intinya kayak gitu sih kenapa disebut Abu Jahal ya. Kayak gitu, jangan sampai jadi orang yang kayak Kang gitu ya. Janu, Kang Ya. Janu, tapi si Abdul Jahalnya sendiri tahu nggak dinamain itu oleh masyarakat? Oh, Abu Jahal. Iya. Ya karena Abu itu kan bapak, Jahal itu orang bodoh, bapaknya orang bodoh. Karena kalau Nah, ada maksudnya orang yang misalkan dia tahu gitu, masyarakat memanggil dirinya itu Abu Jahal. Oh, masyarakat zaman dulu ya. Iya. Itu karena dilakop. Jadi orang zaman dulu tuh kan dilakop, Umi. Ya, misal ini saya kasih ini aja. Dilakop itu apa? Gelar. Orang zaman dulu itu kasih gelar-gelar. Kayak misalkan Sayyidina Umar, ya Abu Habs. Kenapa disebut Abu Habs? Karena bapaknya Sayyidatina Habsoh ya. Terus ada siapa lagi? Ya Abu Bakar. Ini jadi belum tahu nih orang sahabat yang disebut Abu Bakar ini kenapa disebut Abu Bakar? Karena Abu Bakar ini punya anak Aisyah. Aisyah ini bakar. Apa bakar? Perawan. Bikir bahasa Arabnya. Bikir itu perawan. Siapa? Aisyah. Makanya disebutnya Abu Bikir. Ya biasa udah biasa lakomnya Abu Bakar. Nah, kalau Abu Jahal karena ini orang aneh gitu, ibaratnya kata orang muslim, sering ngintil Nabi ya, sering lihat wahyu Nabi, tapi dia nggak paham-paham, ya bodoh ibaratnya. Makanya dilakob sama Nabi, Jahlun, ini orang Abu Jahal gitu. Itu zaman dulu ya, semuanya warga masyarakat itu ya udah tahu gitu, ibaratnya itu Abu Jahal gitu ya. Emang disebutnya Amr bin Hisham, nama aslinya Amr bin Hisham, tapi karena kebodohannya itu, kalau kata istilah Sundanya bodoh kata toloyo gitu ibaratnya ya, udah dikasih tahu gitu ya itu teh Nabi tapi nggak paham gitu ya, jadi ya disebutnya Abu Jahal, lakob itu, gelar lakob itu. Saat dia dikasih gelar itu dia marah nggak tuh? Marah besar ya? Marah, manusia biasa marah tuh Mi. Iya. Iya. Kang Janu, barakallah. Iya, masya Allah. Tapi itu bukan suatu ibaratnya, ya dia paham ibaratnya. Nah, ya, Allah nyebutnya kafir, ya, ya, kul jahilul kafirun la abudu ma ta'budu la tu'minu apapun, ya dia kafir gitu ibaratnya, nggak mau paham gitu ya. Dia menerima dalam hatinya, tapi nggak mau, ibarat bukan menerima, istilahnya dia tahu, tapi dia nggak mau nerima. Nah itu namanya nggak ikroh ya. Nggak mau, atau ibaratnya nggak menyerahkan diri kalau benar-benar Nabi Muhammad ini Nabi. Kenapa pemuka orang dulu Quraisy itu iri sama Nabi Muhammad? Yang pertama, Bani Hashim ini dalam perdagangan bukan orang yang spesial ya. Ibarat mah zaman dulu waktu musyrikin itu yang berpenguasa itu ya kaumnya Abu Jahal ya, Amr bin Hisham, terus siapa lagi, Utbah ya, Utbah bin Robiah, terus siapa lagi, itu orang-orang pembesar yang zaman dulu ya lihatnya ke harta gitu ya, ibaratnya pembesar itu dari hartanya, bukan dari golongan turunannya. Tapi kalau Nabi Muhammad turunannya Bani Hashim, iri gitu ya. Kok ada umat dari Bani Hashim, padahal nggak kaya amat gitu ibaratnya, mata kali gitu ya, karena hasud gitu ya. Jadi satu perebutan, kok nggak ada sih di umat Bani saya gitu ya, dari golongan umat saya atau penduduk marga lah ibaratnya kalau disebutnya ya, suku klan, nggak ada di klan saya, di suku saya nih yang jadi Nabi, oh harus Bani Hashim. Nah itulah
Apalagi orang ya Yahudi, kok orang Arab ini yang jadi nabinya, kan jadi aneh gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Kayak gitu Umi. Sama siapa tadi yang nanya tuh tadi? Terima kasih, Mbak. Ya, Itu Ayu ya. Mitia. Makasih Oh Kang ya. Janu. Yo, sami-sami. Ada lagi yang mau nanya? Tadi kalau nggak salah ada yang ngetik juga. Ada yang mau nanya juga. Kalau mau ngetik boleh. Kalau mau di langsung juga boleh. Mending langsung lah kalau bisa ya. Ayo Mitia jelas ya. Saya mau nanya Pak. Oh boleh boleh. Siapa nih? Ima. Waalaikumsalam. Siapa nih? Siapa dulu nih? Ada dua nih. Ada Wiwi. Oke, sok mangga. Oke, Bu Wiwi dulu ya Bang. Boleh boleh mangga. Satu-satu. Oke, terima kasih. Perang Badar ini terjadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Betul nggak? Oh. Halo? Iya, pertanyaannya? Terdengar Bunda. Akan lanjut. Dari kemenangan efek Ya. untuk perkembangan Islam ini. Karena setelah perang Badar ini perang yang lain antara ya itu aja. Ya. Jadi intinya perang Badar ini efeknya gimana gitu ya gitu. Iya, betul. Oh, oke, siap. Nah, dijelaskan ya, karena perang Badar ini pertamanya Abu Sufyan dicegat gitu ya. Sebenarnya sih masalah prasangka doang. Abu Sufyan ini ngerasa dicegat sama orang Muslim, padahal orang Muslim nggak mau perang gitu, ibaratnya kayak gitu ya. Karena ada satu prasangka, Abu Sufyan ini ngaduin, nih umat Muslim tadi mau nyegat kafilah dagang saya ini gimana gitu ya. Maka dari itu para pembesar orang kafir Quraisy ini ngeluarin tentara 1000-an gitu ya. Nah itu untuk apa? Nyerang langsung. Orang Islam juga nggak tahu gitu ya. Nah tahu-tahu pecahlah perang Badar ini. Nah itu dari pertamanya nggak tahu, terhasut jadi pecah, dan beres perang alhamdulillah umat Muslim menang. Meskipun kalah jumlahnya luar biasa ya, banyak banget. Tapi bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Nah, efeknya untuk umat Muslim itu apa? Untuk umat Muslim ini efeknya sebagai peneguhan kita bahwa kemustahilan itu nggak ada buat umat Muslim ya. Kita itu beriman atau Islam itu bukan pakai akal logika. Kalau pakai akal logika emang 1000 lawan 300 menang. Nah, atau 300 lawan 1000 ya kebalik. 300 lawan 1000 emang menang gitu ya. Tapi enggak ya. Allah yang jaga ya, Allah yang bantu. Jangankan waktu perang Badar. Raja Najasyi aja yang mau ngancurin Ka'bah, gimana itu bisa kalah ya, padahal pakai bala tentara gajah. Itu masuk akal nggak kira-kira? Orang bawa gajah banyak gitu ya, mau ngancurin Ka'bah, mau pindahin kiblat, dagang. Mikirnya orang Yaman ini, Najasyi ini Raja Najasyi kafir ini pengen pindahin yang tadi pusatnya itu, kutubnya itu di Mekah, dagangnya itu pindahin ke Yaman gitu ya. Tapi Allah berkata lain ya, karena Mekah ini jadi satu tempat yang dihormati ya oleh para anbiya, karena yang membuat Ka'bah itu udah dari dulunya ada, tapi Nabi Ibrahim itu buat lagi aja gitu ya. Udah ada dari dulunya, dari Nabi Adam itu udah ada gitu ya. Tapi dibuat lagi sama Nabi Ibrahim, jadilah Ka'bah. Nah itu suatu yang nggak masuk akal gitu ya. Nah itu juga perang Badar itu juga menjadi salah satu tolak ukur kita beriman. Kalau kita lihat jumlah itu nggak bakal menang gitu ya. Terus dalam kondisi puasa gitu, bulan Ramadan ya wayahna gitu ya, kita lagi capek ini, lagi baru turun syariat puasa gitu, tapi alhamdulillah Allah ngasih jalan gitu ya, perang gitu ya, dalam kesederhanaan, bikin panas seadanya, kudanya dikit cuma 3 biji gitu ya, terus apalagi bala tentaranya juga amatiran gitu ya, beda sama kaum
musyrikin yang udah terlatih. Cuman dalam tekad gitu ya, menjalankan perintah Allah, berjihad, ya alhamdulillah dengan kemenangan yang udah dijanjikan sama Allah, menang. Nah itu hikmahnya itu apa? Kita sebagai umat atau sebagai makhluk, sebagai insan, sebagai muslim, sebagai mukmin, itu jangan mengandalkan yang namanya logika ya. Dan Islam ini nggak ada yang namanya logika 100%. Iman itu kita harus percaya. Kalau misalkan pakai logika Isra Mi'raj, gimana caranya? Gimana caranya? Dalam satu malam bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang harusnya berapa bulan, jauh banget gitu ya. Terus jadi Masjidil Aqsa, sampai tahu gitu ya, Nabi Muhammad tuh ditanya, Masjidil Aqsa tuh kayak gimana? Coba tahu nggak gitu? Yang kayak gini-gini, ubinnya kayak gini, jendelanya kayak gini. Terus ini agak ngawur lagi kata umat musyrikin. Kok bisa ke langit? Ngapain gitu ya ke langit? Kayak gitu. Nah itu yang dijadikan tolak ukur itu keimanan kita kepada Allah yang tidak namanya apa? Memustahilkan manusia itu mustahil dalam logika kita, tapi dalam Allah menunjukkan bahwa Allah itu nggak ada yang mustahil gitu, ibaratnya kayak gitulah. Kesimpulannya. Dan kalau mau dilihat banyak jadi perangnya setelah perang Badar itu, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada perang Wabah, segala macam, sampai umat muslim meraih kemenangan dan dakwah Islam itu tersebar dari perang. Ini ada lagi Mbak Wiwik ya, yang lebih parah dari perang Badar, itu perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini jenderalnya Khalid bin Walid mau nyebarin Islam ya ke daerah Damaskus, Suriah, ke Mesir, itu lewat jalan Yarmuk. Ngelawan kaum Romawi itu berapa biji? 100 ribuan lebih. Kalau umat muslim itu cuma ribuan loh. Nggak masuk akal lagi itu ya. Dari perang Badar lebih parah lagi itu ya. Karena apa? Umat Romawi ini, kaum Romawi ini lebih modern perangnya, lebih parah dari umat musyrikin gitu yang waktu perang Badar, lebih parah lagi. Tapi apa? Allah ngasih kemenangan ya, dan Islam terbuka jalannya, dakwahnya dari sana awalnya, dari perang Yarmuk sewaktu Sayyidina Umar bin Khattab menjabat ya. Dan itu udah dijanjikan sama Sayyidina Abu Bakar, kalau misalkan Yarmuk itu menang nanti pegang sama Abu Ubaidillah bin Jarrah dan siapa lagi, Khalid bin Walid, jangan jadi panglima lagi dan jadi bawahannya Abu Ubaidillah, karena Abu Ubaidillah ini orang-orang amanah ya, ibaratnya orang yang selalu amanah sama Nabi, maka dari itu dijadikan orang kepercayaan. Nah itu semua yang dijadikan sirah hikmah buat kita gitu ya. Dan kita sebagai umat muslim wajib ibaratnya menekadkan bahwa keimanan itu lebih penting ya, dan itu harta yang berharga ya bagi semua kaum muslim. Itu Mbak Wiwi. Oke, tadi siapa yang mau nanya ya? Oh iya. Mbak Wiwi udah terjawab ya? Tadi kan Pak, Nabi Muhammad itu kan Sudah. untuk membersihkan Yang nanya Imamiyah. hatinya itu kan dibelah dadanya ya, sampai dicuci pakai air zam-zam. Nah kalau kita kan manusia, nah jadi cara membersihkannya gimana ya Pak caranya? Membersihkan agar membersihkan hati ya. Biar Siap. Itu aja sih Pak. Udah itu aja. Itu aja. Taima ya? Biar hati kita bersih gitu, seperti kayak Muhammad. Kalau Nabi Muhammad kan sama pakai air jam-jam, dadanya dibelah gitu ya. Kalau sebangsa kita gimana caranya? Siap. Ini pertanyaannya luar biasa ini, soalnya kan masalah hati. Sering denger ya, ini lagu Opik apa tuh? Obat hati. Itu mah Agim ya.
Itu Hagim itu kalau jagalah hati. Kalau Opik apa? Obat hati itu ada berapa? Tombol hati. Eh, Ada 5 perkara ya. Bintang. Yang pertama baca Quran dan maknanya, benar nggak? Tadabbur. Yang kedua, sholat malam. Yang ketiga, kumpul sama orang soleh. Ya. Yang keempat, ini yang sekarang lagi kita jalanin, puasa. Yang kelima, zikir malam. Itu dari lagu Opik. Itu sebenarnya itu dari ngambil dari ini ya, kalam ulama. Saya nggak tahu nih apa hadis Rasul itu, tapi kalau nggak salah saya pernah dengar ya, itu dari kalam ulama. Kalau untuk membersihkan hati itu, termasuk dari salah satunya itu ya. Yang pertama kita apa tadi? Baca Quran. Dan maknanya, bukan baca Quran doang kalau mau bersihin hati. Kenapa harus baca maknanya? Makna dalam Quran itu sebagai apa? Sebagai apa? Syifa obat ya buat hati ya. Yang tadinya kita sumpek, yang tadinya kita gundah, yang tadinya kita pusing, yang tadinya kita sedih, yang tadinya kita marah ya. Dibacakan Quran, tenang hati kita ya. Apalagi sampai tahu artinya ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa agar apa? Supaya kamu bertakun, agar kamu bertakwa. Oh, berarti puasa itu supaya kita takwa. Jadi tahu. Jadi maknanya puasa itu supaya kita takwa. Takwa di sini apa? Ya banyak nanti. Dari takwanya kita ibadah puasa, kita nggak makan, kita nggak minum, kita nggak ngomong yang aneh-aneh, kita nggak gibah, kita jaga hati, kita nggak hasut, kotorin hati. Nah itu dari puasa kita jadi orang yang bertakwa. Tadi balik lagi, makna takwa itu imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan semua perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Berarti kita harus dari puasa itu menghasilkan takwa gitu ya. Karena dalam studi ilmuwan atau ulama Islam, bahwa orang yang sering banyak makan itu nafsunya gede ya. Walhasil hatinya jadi keras ya. Qoslatul qulub ya. Kalau disebutnya itu bahasa Arab itu qoswatul qulub ya. Keras hatinya. Karena banyak makan keras hati. Kenapa jadi keras hati? Orang banyak makan nguap ya, karena gas dalam perut nguapnya uapnya masuk ke naik ke kepala, ke otak. Dari kepala ke gitu ya. Banyaknya tidur jadinya ya. Itulah ya. Nggak mau dengerin omongan orang jadinya, karena kita ya hawa nafsunya yang besar gitu ya, karena banyak makan. Itu dari situ. Itu puasa. Terus baca Quran. Terus apa lagi? Kumpul sama orang soleh. Kenapa kumpul sama orang soleh jadi kita membersihkan hati? Karena dalam kita berteman dengan orang soleh, ada sebuah perkataan seorang ulama alim, namanya Imam Abdullah bin Husain bin Thohir, ada di Yaman ya, salah satu guru kami ya yang bersanad ilmunya sampai ke Rasul. Apa kata beliau? Wasuh batul akhyari fi qalbi dawa tazidu fi qalbi nasyaton wal quwa. Kita berteman dengan orang beriman itu jadi obat ya, dan menambahkan dalam hati kita itu apa? Nasyaton wal quwa, kuat hati kita ya. Karena apa? Orang yang berteman dengan orang beriman saling menasehati dan ngasih tahu yang jelek. Kamu nggak boleh kayak gitu ya. Kamu jangan kayak gitu. Nah, maka dari itu kita harus berteman sama orang yang bertakwa, orang soleh ya. Ciri-ciri orang soleh nggak selalu maksiat ya, bukan orang fasik, orang bukan yang bermaksiat terus gitu ya. Itu orang yang soleh ciri-cirinya. Bukan harus di masjid ya, karena orang masjid juga nggak semuanya orang soleh ya. Tapi ada juga kalau udah dia masuk masjid pasti orang baik gitu ya. Kalau dia masuk masjid pasti orang baik gitu. Tapi ciri-cirinya orang soleh itu dia nggak fasik ya, jarang berbuat maksiat, bahkan nggak gitu ya. Nah, itu orang soleh.
Terus apa lagi tadi, Tombu Ati? Sholat malam. Nah, kemarin pernah saya sebut bahwa sholat malam ini, para anbiya ini sholat malam. Ya, semua para anbiya sholat malam. Ciri orang yang mau jadi orang soleh itu sering sholat malam. Gak pernah putus. Ya, semua nabi sholat malam. Sayyidatuna Maryam sering ibadah malam. Ya, semua ya sholat malam. Itu sebagai apa? Ibaratnya merayu Allah lah ya, dari sholat malam. Itu caranya kita supaya hati kita bersih. Terus apalagi tadi zikir, perbanyak zikir ya, Teh Ima. Zikir apa aja yang lebih yang bagus ya, istighfar. Terus ada satu zikir yang saya sering baca ya, ini membersihkan hati juga melapangkan rezeki. Itu ada di hadis Sahih Bukhari ya, ininya apa namanya zikirnya, malah diletakinnya paling akhir hadisnya ini. Apa zikir kalimatnya? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Nah itu ulama-ulama kita, guru-guru saya dan yang sering saya ikuti pengajian itu sering baca zikir itu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, dan ditambah sama istighfar belakangnya, astagfirullah. Sebelum sholat subuh, setelah sholat sunnah subuh, itu bisa teman-teman amalkan sebagai apa? Pembersih hati, penarik rezeki ya, penghilang rasa syukur. Apa tadi? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Kalau misalkan nggak percaya, lihat aja di hadis akhir riwayat Imam Bukhari, itu ada 2 zikir, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Terakhirnya kasih astagfirullah supaya kita diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Nah itulah sebagai pembersih hati kita ya. Karena yang namanya manusia pasti ada kita merasa kotor hati kita. Tampilan hati itu dari muka ya, dari wajah sama dari ucapan. Kalau kita hatinya kotor, ucapan kita yang sering keluarnya yang jelek-jelek, suuzon, kita gibain orang, kita cela orang. Nah ini bulan puasa ini kita jadiin apa namanya kelas atau namanya momen untuk membersihkan hati ya. Jangan sampai hati kita jadi jelek sangka sama orang, apalagi sama saudara, apalagi sampai mutusin silaturahim, dosa gede ya, mutusin silaturahim. Jangan sampai kita berkata-berkata khianat, sumpah palsu, namimah, ujub, takabur, sombong lah itu ya. Jangan sampai kita dibiasakan. Maka dari itu kita saum itu manfaatnya di situ ya. Itulah, itu salah satunya untuk mengobati hati ya. Saya nggak ngambil referensi lain, itu lagunya Opik ini benar-benar ngambil dari ini ya, perkataan ulama sama ini, sesuai sama riwayat Rasul. Ya begitu, Taima. Jelas ya? Taimanya masih ada? Ya siap. Ya, ada lagi? Atau dicukupkan nih? Hari ini baru pertama nih Umi, banyak banget yang nanya nih ya. Sama interaksinya bagus nih. Tadi paling nggak ada lagi ya? Terakhir ya? Terakhir boleh. Gimana Kang? Terakhir satu lagi deh. Gimana, boleh. Bisa ada yang mau nanya. Tadi Kak Ayu Mitia. Enggak. Ke ini ya tadi. Ayu Mitia. Udah cukup. Siap. Satu lagi boleh? Oh boleh. Siapa tuh? Saya Kang. Maaf. Oh nanya lagi, boleh lah kalau nggak ada lagi. Tadinya mah yang lain, tapi kalau misalkan nggak ada lagi boleh. Enggak Teh? Boleh ya. Bunda Wiwi mau nanya. Ya. Tadi kan bahwa kita bisa masuk pada para ahli badar. Kenapa kok kota Badar ini tidak dipakai untuk ibadah seperti diusulkan pada saat itu kita ziarah ke sana. Tapi kalau di Badar kok apa memang tidak ada tempat khusus untuk ke sana? Situ aja Bang. Terima kasih. Pertanyaannya tuh tempat berziarah apa? Ya, di kota Badarnya itu kan satu tempat kan? Oh iya. Ini sebenarnya masalahnya tempatnya ya.
Kalau Badar itu kan nama tempat. Kalau nggak salah juga Ahlu Badar itu makamnya di situ-situ juga. Jadi nama-nama pejuang Badarnya juga yang dimakam di situ juga ada tulisannya. Tapi sebagian juga ada yang di Baki, ada yang di mana lagi? Kalau Sayyidina Hamzah kan di Uhud ya, di makamnya di Uhud. Paman Nabi itu di Uhud meninggalnya. Apalagi ya ada salah satu tempat ininya ya, apa namanya, pemakamannya. Tapi gini, saya bukan mau ini ya, ini saya ngomongin sejarah fakta karena ini kontemporer, bukan saya mengarang-arang. Zaman dulu itu makam-makam Nabi, makam-makam para syuhada atau makam-makam malah pernah mau makam Nabi mau di nggak terlalu dimewah-mewahin kayak sekarang. Itu apa? Mau disederhanain ya, dengan dalih kalau dari yang saya tahu biar nggak kuropat katanya, biar nggak berlebih-lebihan sama kita sama orang gitu ya, apalagi orang Indonesia nih katanya lebih-lebihannya luar biasa nih, tanah kuburan diambil lah, inilah itulah gitu ya. Tapi sebenarnya nggak ada masalah ya, kita kan cuma mau doain aja ya, doain orang Badar ibaratnya, dan kita pun meminta sama Allah mudah-mudahan kita kecipratan keberkahannya orang Badar gitu ya sama Allah. Ya Allah, berkah orang Badar ini saya alhamdulillah bisa Islam gitu ya, mudah-mudahan saya diteguhkan Islam saya sampai meninggal kayak gitu. Nah ini tempatnya tuh ada gitu ibaratnya gitu, tapi nggak diciriin gitu ya. Tapi kalau nggak salah ada ya di video, saya belum umroh ya, mudah-mudahan nanti di sini Lentera Ilmu ini kalau nggak salah ada travel umroh ya kalau nggak salah. Amin barengan. Itu semua kita ya, kita lihat semua. Nanti guru saya mungkin mudah-mudahan yang bisa jelasin sambil bisa gimana cara doainnya kita berziarah ke para sahabat itu gimana. Karena gini, ini salah satu yang kurang orang pahamin dan kurang diketahuin sama orang-orang. Kalau kita ziarah ke para sahabat dan para anbiya ini ada tata caranya. Ya, kita datang ke presiden, datang ke rumah presiden atau ke istana presiden, ada tata caranya nggak? Wah, protokol gitu ibaratnya ya, ribet banget gitu ya ibaratnya ya. Ini kita ziarah sama sahabat Nabi gitu ya, sahabat Nabi Sayyidina Hamzah atau ahli Badar, orang pahlawan, Taman Makam Pahlawan aja yang di Cikini atau di mana, di Ciputra kalau di Bandung ya, ribet gitu ya ibaratnya, ada jangan macam-macam gitu ibarat. Ini ziarah ke pahlawan Islam gitu ibaratnya ya, memegang teguh syariat Islam ya, pasti ada suatu tata keramanya gitu ya. Nah itu jadi ibaratnya makamnya itu ada ya, di Badarnya itu ada, dan kita kalau misalkan nanti bisa ya, mudah-mudahan yang di sini yang mendengarkan dikasih keluasan rezeki bisa umroh, apalagi haji ya lebih enak lagi tuh haji ya sekalian ya. Itu bisa lihat nanti Badar ya kayak gitu. Nanti bisa melihat gimana sih ziarahnya ke para sahabat Badar, para ahlu Badar, terus ke pemakaman Baki gitu ya, ke makam-makam istri-istri Nabi, anak-anak Nabi gitu ya. Itu ada tata cara dan di situ adalah intinya malah ya. Dan itu ibaratnya nggak suatu yang dilarang, karena apa? Kita berziarah itu untuk apa? Satu, mengenang jasa pahlawan, dan kita berterima kasih gitu ya. Karena mereka kita sekarang alhamdulillah Islam jaya gitu, ibaratnya Islam sampai ke kita gitu ya. Coba kalau nggak ada ahli Badar gimana kita tahu Islam? Syariatnya balik lagi ke Rasul gitu ya, Rasul dan para sahabat gitu ya. Begitu Teh Wiwik. Duh, puntennya saya agak sakit nih. Jadi agak-agak sering terus. Gimana Kak Ijang? Udah terjawab ya? Sudah 6:30. Ya, baik. Bisa ada yang mau kerja atau mau ini? Kita cukupkan saja ya, sahabat Lentera. Jazakallah khair kepada Kang Janu yang sudah memaparkan tentang peristiwa Sirah Nabawiyah. Semoga ini menjadi manfaat buat kita semua ya. Buat kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair kepada sahabat Lentera yang hadir hari ini, Masya Allah. Insya Allah
untuk hari ini ada kegiatan ibadah asar ya. Seperti biasa. Itu saja. Kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, dan kemudian doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.